Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Administrasi Pendidikan, kelas 03, mata kuliah Teori Organisasi. Mata kuliah ini dibina oleh Dr. Andes Andi Mapincara MPD dan Andi Wahid SPD MPD. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Juspayanti, Nur Hikmah, Rauda Andi Hadis, dan Wiwiyanti akan membawakan materi teori-teori kepemimpinan dan budaya organisasi. Langsung saja pada materi pertama, pengertian teori kepemimpinan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi, dan tugas agar membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Harbani mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain melalui komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran, dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu. Pada dasarnya, teori kompetensi kepemimpinan memiliki 3 macam teori. Yang pertama teori sifat, yang kedua teori perilaku, dan yang ketiga teori lingkungan. Teori sifat, berdasarkan teori kepemimpinan ini, asumsi dasar yang dimunculkan adalah kepemimpinan memerlukan serangkaian sifat, ciri, atau perangai tertentu yang menjamin keberhasilan suatu situasi. Teori perilaku berusaha menjelaskan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang efektif, bagaimana mereka mendelegasikan tugas, berkomunikasi, dan memotivasi bawahan. Teori lingkungan beranggapan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari waktu, tempat, dan keadaan. Berdasarkan teori lingkungan, seseorang harus mengubah model gaya kepemimpinannya sesuai dengan tuntunan dan situasi zaman. Selanjutnya adalah pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah adanya kesamaan pengetahuan sosial dalam sebuah organisasi terhadap aturan-aturan, norma-norma, dan nilai-nilai yang membentuk sikap dan perilaku setiap anggotanya. Definisi ini memberikan beberapa deskripsi atau gambaran penting mengenai budaya organisasi. Yang pertama, budaya organisasi merupakan sebuah kesepakatan bersama antara sesama anggotanya. Kedua, budaya organisasi dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para anggotanya mengenai aturan-aturan, norma-norma, dan nilai-nilai yang berlaku di dalam organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi memaksa dan membentuk sikap dan perilaku tertentu sesuai dengan sistem kontrol para anggotanya. Dan teori-teori yang akan kita bahas ada 4. Di sini kita bisa melihatnya. Ada teori Edgar Haskell, teori Z, The Art of Japanese Management, dan Peters. C. Teori Edgar Schein. Edgar Schein merumuskan model budaya organisasi, di mana asumsi dasar membentuk nilai-nilai dan nilai-nilai membentuk praktik dan perilaku yang merupakan bagian dari budaya. Dari berbagai pengalaman empiris, keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh adanya karakter yang kuat, sehingga mampu memberikan atmosfer yang kondusif dan memungkinkan bagi organisasi beroperasi secara lebih efektif dan efisien. Menurut Schein, salah satu sumber utama terciptanya budaya organisasi pada dasarnya berasal dari pertama asumsi dasar, keyakinan serta nilai-nilai para pemimpinnya. Jadi, kepemimpinan sangat berpengaruh dalam proses pembentukan budaya organisasi.
Yang kedua, budaya organisasi terbentuk karena proses belajar dari pengalaman yang ditemui para anggotanya selama berinteraksi dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir, adanya nilai-nilai atau keyakinan baru yang dibawa masuk oleh pendatang. Stein beranggapan bahwa ada 3 tingkatan atau level yang dapat mempengaruhi pembentukan budaya organisasi. Yang pertama, artefak. Stein menyebutkan bahwa artefak berisi semua fenomena yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan ketika kita menjumpai suatu kelompok baru yang tidak biasa. Artefak berisi hasil yang tampak dari suatu organisasi. Yang kedua, keyakinan yang dianut dan nilai. Keyakinan dan nilai yang dianut merupakan ideals, goals, values, aspiration, ideologis, dan rationalization. Values adalah sebuah konsep atau keyakinan tentang tujuan akhir atau sebuah perilaku yang patut dicapai, yang bersifat transendental untuk situasi tertentu, mempunyai pedoman untuk memilih atau mengevaluasi perilaku atau sebuah kejadian, dan tersusun sesuai dengan arti pentingnya. Dan yang ketiga, asumsi dasar. Asumsi dasar bisa dikatakan asumsi yang tersirat yang membimbing bagaimana organisasi bertindak dan berbagai kepada anggota, bagaimana mereka melihat, berpikir, dan merasakan. Asumsi dasar seperti sebuah teori yang digunakan, tidak dapat didebatkan dan sulit untuk diubah. Asumsi dasar merupakan inti budaya organisasi yang tidak menjadi bahan diskusi baik oleh karyawan maupun manajernya. Asumsi diterima apabila adanya sebagian dari kehidupan mereka dan bahkan mempengaruhi perilaku mereka dan perilaku organisasi secara keseluruhan. D. Teori William Oichi. William Oichi menerapkan label teori Z yang mensintesis dari aspek terbaik atas budaya Jepang dan Barat yang diwakili sejumlah perusahaan Amerika. Di dalamnya tercakup perusahaan IBM, Eli Lilly, Intel, Eastman Kodak, dan Hewlett-Packard yang memperlihatkan kualitas gaya Jepang. Hal primer di antara kualitas-kualitas tersebut adalah gaya partisipatif dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. Teori Z adalah sebuah pendekatan manajemen berdasarkan kombinasi dari manajemen Amerika dan manajemen Jepang. Teori Z menumbuhkan sikap saling percaya, di mana manajer mempercayai pekerja untuk membuat keputusan penting. Teori Z adalah teori yang lebih menekankan pada peran dan posisi pegawai atau karyawan dalam perusahaan yang dapat membuat para pekerja menjadi nyaman, betah, senang, dan merasa bagian penting dalam perusahaan. Dengan demikian, maka karyawan akan bekerja dengan lebih efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaannya. Karakteristik teori Z. Yang pertama, pekerjaan jangka panjang. Yang kedua, proses promosi dan evaluasi yang relatif lambat. Yang ketiga, jalur karir yang luas. Yang keempat, keputusan menurut konsensus. Yang kelima, tanggung jawab secara kelompok. Yang keenam, pengawasan yang melekat. Dan yang ketujuh, perhatian yang menyeluruh terhadap karyawan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi. Kelebihan dan kekurangan teori Z. Kelebihan, upaya perusahaan untuk mengikat karyawan dengan loyalitas tanpa batas, sehingga karyawan bekerja dalam sikap yang penuh integritas untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, kemampuan perusahaan menurun dalam komitmennya untuk tetap mempertahankan karyawan, terlebih pada saat terjadi ketidakpastian ekonomi yang merusak sektor finansial dan bisnis perusahaan. Yang kedua, membutuhkan banyak pengorbanan karena sifatnya yang holistik dan kurang sederhana. Selanjutnya, kita beralih pada teori Pascal and Addos. Richard Pascal and Anthony Addos memberikan pandangan dan pendekatan lain terhadap perbedaan fenomena karakteristik antara budaya Jepang dengan budaya Barat, berdasarkan 7 variabel, yaitu yang disebut HARSS,
dan soft SS. Hard SS meliputi struktur, strategi, dan sistem organisasi, sedangkan soft SS meliputi skill, staff, subordinate goals, and style. Menurut Pascal and Ados, organisasi Jepang lebih dominan pada soft SS, sedangkan Amerika lebih dominan pada hard SS. Studi Pascal and Ados dengan cara membandingkan perusahaan Jepang Matsushita Corporation dengan perusahaan Amerika ITT. Budaya organisasi berpengaruh pada komponen-komponen lunak organisasi, atau skill, style, dan staff, maupun komponen-komponen keras atau sistem, struktur, strategi sebuah organisasi. Kedudukan sebagai poros itu menjamin stabilitas dan dinamika organisasi. Sebelum pemikiran tentang budaya organisasi berkembang, praktek kerja di Amerika Serikat cenderung menekankan komponen keras dan kurang memperhatikan komponen lunak. Hal yang sebaliknya terjadi di dalam organisasi Jepang. Menurut McKenzie, dalam Pascal and Ados, mengatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan karakteristik perilaku dan pemimpin dalam mencapai sasaran lembaga yang dipimpin, atau dengan lain, gaya kepemimpinan lebih menunjuk pada pola perilaku eksekutif puncak dan tim manajemen senior. Selanjutnya, kita beralih pada teori Tom Peters. Pendekatan excellence management diperkenalkan oleh Peter and Waterman pada awal tahun 1980-an melalui karyanya yang berjudul In Search of Excellence. Menurut mereka, sebuah perusahaan tidak cukup hanya menjadi sebuah organisasi yang efektif, namun juga harus bisa mencapai organisasi yang unggul, atau excellence organization, melalui perbaikan yang terus-menerus pada setiap aspek kualitas organisasi. Peters and Waterman melakukan penelitian terhadap 62 perusahaan sukses di Amerika Serikat. Dari hasil penelitian tersebut, Peters and Waterman berhasil mengidentifikasi 8 karakteristik penting yang menonjol dari perusahaan-perusahaan unggul tersebut, yaitu yang pertama, a bias for action. Perusahaan yang unggul akan lebih berorientasi pada tindakan atau action, tidak takut untuk melakukan inovasi dan mencoba sesuatu yang baru. Selain itu, perusahaan yang unggul mempunyai fleksibilitas dan kecepatan dalam mengambil tindakan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan bisnis. Dan kedua, close to the customer. Kepuasan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Perusahaan yang unggul dapat memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, kemudian memberikan kualitas produk dan layanan yang excellent kepada konsumennya. Baik, itulah tadi dari saya. Ketiga, autonomy and entrepreneurship. Perusahaan yang unggul mampu memotivasi karyawan untuk lebih berani mengambil resiko, mengembangkan kreativitas, dan melakukan inovasi. Keempat, productivity through people. Perusahaan menyadari bahwa sumber daya manusia adalah aset paling penting bagi perusahaan. Kelima, hands-on value driven. Perusahaan yang unggul adalah perusahaan yang tidak mengabaikan arti penting dari tujuan-tujuan yang bersifat jangka panjang, bahkan transdimensional. Karyawan diyakinkan bahwa mereka tidak hanya bekerja untuk uang, tetapi juga untuk mencapai cita-cita yang luhur. Keenam, stick to the knitting. Perusahaan yang unggul adalah perusahaan yang selalu fokus untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Ketujuh, simple form lean staff. Perusahaan yang unggul menyadari bahwa perusahaan besar biasanya kurang cepat dan kurang adaptif dalam menghadapi perubahan di lingkungan sekitar. Dengan kata lain, perusahaan besar cenderung memiliki hierarki yang panjang, melakukan formalisasi dan proses prosedural yang berlebihan. Kedelapan, simultaneous take property.
Perusahaan yang unggul memiliki kemampuan menjalankan konsep-konsep manajemen yang sepintas terlihat bertentangan. Perusahaan yang unggul mampu memegang erat nilai-nilai dasar dari organisasi mereka, memiliki perencanaan dan kontrol yang baik terhadap kinerja organisasi, namun di sisi lain juga memberikan otonomi dan mampu memotivasi karyawan untuk terus mengembangkan kreativitas. Peters dan Waterman menyatakan bahwa untuk membangun organisasi yang ekselit dibutuhkan budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi akan mendukung kinerja unggul suatu organisasi. Tom Peters dan Waterman mengidentifikasi 7 faktor kinerja unggul yang dikenal dengan 7S McKinsey Framework. Ketujuh faktor tersebut adalah: pertama, strategi; kedua, struktur; ketiga, gaya manajemen kepemimpinan; keempat, sistem; kelima, sumber daya manusia; keenam, keterampilan; dan ketujuh, nilai-nilai bersama. Adapun kesimpulannya, budaya dan kepemimpinan adalah dua sisi mata uang dalam membentuk budaya ketika membentuk organisasi. Kesimpulan penting dari pembahasan di atas adalah, jika seorang pemimpin tidak mengenali budaya organisasinya, maka dia akan dikuasai oleh budaya, bukan dia yang menguasai budaya. Memahami budaya organisasi penting bagi semua orang, tapi akan lebih penting bagi para pemimpin untuk memimpin organisasinya. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.